Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah ya. Saya ingin memberikan tema membangun dinamika pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nas kita terambil di Matius 19 Matius 19 ayat 5 dan 6. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua tapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, seringkali dinamika pernikahan yang berbahagia itu adalah momentum di mana kita dapat merasa bahagia masuk ke dalam sakramen pernikahan yang kudus, di mana laki-laki dan perempuan dipertemukan di satu tempat, momen-momen yang bahagia ketika belahan jiwa dipersatukan oleh Tuhan. Makanya khotbah minggu lalu saya beri judul ketika cinta itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya, kalau kita masuk dalam pernikahan yang kudus, itu kita harus pikirkan matang-matang. Pasangan hidup kita harus mempunyai visi yang sama, yaitu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang bisa sama-sama diajak pulang ke dalam kerajaan surga bila mana kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu kita juga punya perspektif masing-masing. Nah, punya perspektif masing-masing, punya ego masing-masing. Lah, pada saat itu kedua belahan jiwa ini harus saling mau merendahkan egonya masing-masing supaya ketika kita masuk ke dalam dinamika pernikahan yang bahagia itu kita mau sama-sama belajar gimana kita mau taat sama pasangan kita. Yuk dibaca lagi di Filipi 4 ayat 4. Oh sorry, maaf. Filipi 4 ayat 2. Eudia ku nasihatkan dan Sintekhe ku nasihatkan supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Maksudnya dalam memasuki dinamika pernikahan yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan, kita harus mencari pasangan hidup yang mau belajar taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan juga dalam Efesus Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan saling membantu.
Makanya dinamika pernikahan yang berbahagia itu kita harus saling mau rendah hati, lemah lembut, dan selalu sabar terhadap pasangan kita. Dan juga di dalam Efesus 5 juga ayat 22 23. Nah, ini seringkali yang dibahas. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Maksudnya, kalau suami ini mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, mau hidup jujur soal apapun di segala aspek, mau terbuka di segala aspek, tentu maksudnya yang terbuka, misalnya finansial, apapun, masalah sosial, apapun, kita bisa bicarakan baik-baik. Demikian juga seorang istri. Istri adalah tiang doa bagi keluarga. Karena tanpa pasangan suami atau istri, maka tidak akan terjadinya sebuah keluarga yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan. Makanya dasar pernikahan yang berbahagia itu mulai dari apa? Kamu harus cari pasangan yang selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kedua, kamu harus benar-benar tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini jodohku yang engkau pilihkan untuk aku? Untuk sama-sama hidup taat kepada kebenaran firman-Mu. Waktu menjalin pacaran dan masuk ke dalam pernikahan yang kudus, kita juga harus saling melengkapi. Masuk ke dalam area pernikahan yang kudus, itu kita harus saling menjaga hati kita juga. Karena dari apa sih, sikap hati itu akan terpancar semua cerminan kehidupanmu. Lalu dibaca lagi yuk di ayat 25 dari Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman-Nya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Maksudnya, mari para suami, para istri, kita saling mengasihi sebagaimana Kristus juga mengasihi jemaat. Dia telah rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Yuk belajar yuk. Dalam dinamika pernikahan yang berbahagia, kuncinya satu. Kamu harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kunci bahagia dalam rumah tangga itu, satu, harus terbuka,
terbuka terhadap apa? Finansial, sosial, dan segala macam. Tapi kita tidak perlu terlalu dalam. Cukup dua ini aja saudara ya. Finansial dan sosial. Cukup itu aja. Yang kedua, poin kedua. Dalam dinamika keluarga. Maksudnya gini, dinamika pernikahan yang berbahagia. Yang kedua adalah kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sudah berumah tangga, hidup yang berbahagia, cukuplah kita saling mengasihi satu sama lain. Karena etika berumah tangga itu cukup penting di dalam dunia sehari-hari. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia jasmani dan rohani juga. Kalau dari segi jasmani kita harus saling mengasihi. Kalau segi rohani kita harus tetap tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya apa? Kalau misalnya orang-orang muda ya cari pasangan, itu berdoalah dalam nama Yesus, kamu dapat pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan, pasangan terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Dan juga masuk dinamika pernikahan yang berbahagia adalah ingat toh bahwa penciptamu pada masa muda adalah Yesus. Yesus akan membuat dinamika pernikahanmu semakin bahagia ketika kamu itu taat, mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, dan juga kamu harus tunduk kepada suami. Maksudnya tunduk kepada suami itu ya kamu harus menjadi tiang doa bagi keluargamu. Itulah prinsip membangun dinamika pernikahan yang berbahagia sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Karena melalui inilah kita dapat menjalani dinamika pernikahan kita sampai akhir hayat dengan cara apa? Kita dari awal itu sudah pacaran benar-benar yang kudus. Pacaran yang kudus sehingga masuk ke dalam dinamika pernikahan yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menjalaninya sehari demi sehari untuk takut kepada kehendak, takut akan Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Tuhan di setiap aspek pernikahan keluarga, pernikahanmu. Makanya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya jika kita mau taat dengar-dengaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Makanya dinamika pernikahan yang berbahagia adalah kamu harus mulai cari pasangan yang benar-benar sevisi, misi, dan juga hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu. Itulah kunci. Terus kamu masuk menjalin hubungan, pacaran dulu. Itu kamu pacaran yang kudus. Masuk ke dalam dinamika pernikahan, kamu peneguhan iman terhadap pasanganmu itu benar-benar serius. Agar apa? Kita dapat menjalani hubungan rumah tangga itu dapat sesuai dengan
apa yang mau Tuhan kehendaki, dan juga kita menjalani hari-hari hidup kita, dinamika rumah tangga kita, pernikahan kita, sehari demi sehari akan bahagia sampai akhir hayat kalau kita mau taat. Taat, saudara, taat. Taatlah kepada kebenaran firman Tuhan agar dinamika pernikahan yang bahagia menurut versinya Tuhan dapat terlaksana dengan indah pada waktunya. Menurut kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Oke, saya tutup saudara ya. Saya tutup. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi, ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan juga memberikan kekekalan dalam hati kita. Tuhan memberikan momen-momen yang indah bila kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Itulah. Oke saudara, terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.